Halo semuanya, siapa sih di sini yang nggak tahu tentang PT Garuda Indonesia? Perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan ini cukup terkenal di Indonesia. Namun, pada tahun 2018, PT Garuda tersandung kasus laporan keuangan yang membuat namanya sedikit tercoreng. Nah, dalam video ini, kita akan membahas analisis 6 langkah dilema etis yang terjadi pada Garuda Indonesia tahun 2018. Sebelum lanjut lebih jauh, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Muhammad Nabil Saifullah bersama teman-temanku. Yang pertama ada Elang Darmawan Harum, kemudian ada Novalia Fatmawati, terus ada Deva Charlie Octavia, ada Fatia Izati Al-Habib, dan yang terakhir ada Yuresi Margianti. Ini dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama ada perolehan fakta yang relevan, kemudian ada isu etika, yang ketiga ada pihak-pihak yang terpengaruh, kemudian ada alternatif tindakan, yang kelima ada konsekuensi terhadap setiap alternatif tindakan, dan yang terakhir adalah the better option atau tindakan yang tepat. Baik, lalu yang pertama di sini ada perolehan fakta yang relevan. Fakta yang pertama adalah mengenai laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018. Di sini mereka melaporkan bahwa mereka mendapatkan laba bersih sebesar 809.000 USD pada laporan keuangan mereka. Nah, namun hal ini tuh berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya, yaitu 2017, yang dimana mereka tuh mengalami kerugian sebesar 218,58 juta USD. Lalu fakta yang kedua itu mengenai penolakan oleh komisaris. Di sini dua komisaris Garuda Indonesia, yaitu Khairul Tanjung dan juga Doni Oskaria, itu menolak untuk menandatangani laporan keuangan 2018 ini karena mungkin mereka merasa di laporan keuangan ini ada yang tidak beres gitu. Lalu pada fakta yang ketiga adalah pengakuan pendapatan yang tidak valid. Nah, di sini Garuda Indonesia mengakui pendapatan sekitar 239 juta USD dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Technology. Nah, di sini Garuda Indonesia itu mengakui pendapatan mereka itu hanya dari kerjasama saja atau perjanjian. Nah, itu bertentangan dengan prinsip pengakuan pendapatan di akuntansi itu sendiri, karena di akuntansi kan pendapatan itu akan diakui ketika barang atau jasa itu sudah diserahkan kepada customer, sedangkan ini belum. Ini hanya sekedar perjanjian atau kerjasama saja. Nah, lalu yang fakta keempat di sini ada pemeriksaan oleh OJK dan BI. OJK dan BI ini melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai laporan keuangan 2018 ini, dan mereka menyatakan bahwa ada kesalahan dalam pengakuan pendapatan tadi itu. Nah, Garuda Indonesia dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100 juta rupiah kepada perusahaan, 100 juta rupiah kepada masing-masing direksi, dan juga Garuda Indonesia berkewajiban untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan 2018 ini. Nah, lalu untuk auditor dan KAP yang terlibat, di sini ada akuntan publik Kasnar Sirumabea dan juga KAP Tanubat, dan juga itu dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. Nah, itu mereka dikenakan sanksi karena kesalahan audit pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Akuntan publik dijatuhi sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan, dan juga untuk KAP diberikan peringatan dan berkewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP itu sendiri. Nah, data ini saya dapatkan dari Kemenkeu, webnya Kemenkeu, lalu ada CNN, dan juga dari Kompas. Terima kasih. Kerangka kerja penyelesaian yang kedua yaitu menentukan isu etika. Kita perlu mengidentifikasi masalah etika utama yang terjadi dalam kasus laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Isu etika dalam kasus ini berkaitan dengan pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Pada saat itu, Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Technology sebagai pendapatan pada laporan keuangan tahun 2018. Padahal, pembayaran dari kerjasama tersebut belum sepenuhnya diterima oleh perusahaan.
Sehingga, secara akuntansi, pendapatan tersebut sebenarnya belum memenuhi syarat untuk diakui sebagai pendapatan pada tahun tersebut. Akibat pencatatan ini, laporan keuangan Garuda Indonesia awalnya menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan laba sekitar 5 juta US dollar. Namun, setelah dilakukan peninjauan ulang terhadap laporan keuangan, diketahui bahwa kondisi sebenarnya justru menunjukkan kerugian sekitar 175 juta US dollar atau sekitar 2,45 triliun rupiah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan isu etika, karena laporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang jujur, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi. Jika tidak, maka informasi tersebut dapat menyesatkan investor, pemegang saham, maupun pihak lain yang menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa isu etika utama dalam kasus ini adalah apakah perusahaan menyajikan laporan keuangan secara jujur dan sesuai standar akuntansi, atau justru melakukan pengakuan pendapatan yang dapat memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kerangka kerja penyelesaian yang ketiga yaitu menentukan siapa saja pihak yang terpengaruh. Di sini pihak yang terpengaruh dari skandal Garuda Indonesia adalah yang pertama, Direksi Garuda Indonesia yang dikenakan denda 100 juta per anggota Direksi Garuda yang tanda tangan dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Lalu ada KAP Tanubrata dan kawan-kawan yang dijatuhi sanksi pembukaan izin praktik selama 12 bulan oleh Kementerian Keuangan dan juga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap KAP tersebut. Lalu ada pemerintah Indonesia yang harus melakukan perombakan tata kelola perusahaan agar PT Garuda Indonesia tidak bangkrut dan dapat memperoleh kepercayaan investor lagi. Lalu ada karyawan juga terpengaruh karena mereka menghadapi ketidakpastian kerja dan juga kekhawatiran atas keberlangsungan perusahaan dan juga masa depan pekerjaan mereka. Lalu ada investor dan juga pemegang saham yang harus menderita kerugian nilai serta hilangnya kepercayaan investor terhadap kredibilitas perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke langkah keempat, yaitu alternatif tindakan. Alternatif pertama yaitu tetap mencatat pendapatan tersebut sebagai pendapatan pada laporan keuangan tahun 2018. Keputusan ini dapat membuat kinerja perusahaan terlihat lebih baik karena laporan keuangan menunjukkan laba. Dari sisi manajemen, hal ini mungkin dianggap dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperbaiki citra perusahaan di pasar. Namun, tindakan ini beresiko karena pendapatan tersebut sebenarnya masih berupa piutang dan belum sepenuhnya terrealisasi. Jika pencatatan dilakukan terlalu dini, laporan keuangan dapat dianggap tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya alternatif kedua yaitu menunda pengakuan pendapatan tersebut hingga benar-benar direalisasikan atau diterima secara pasti. Dalam praktik akuntansi, pengakuan pendapatan harus mengikuti prinsip yang berlaku agar laporan keuangan tetap akurat dan dapat dipercaya. Dengan menunda pencatatan, perusahaan mungkin akan tetap melaporkan kerugian pada tahun tersebut. Namun, langkah ini lebih mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan lebih sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Selanjutnya ke alternatif ketiga yaitu mengungkapkan secara transparan dalam laporan keuangan. Misalnya, perusahaan dapat menjelaskan secara rinci dalam CALK bahwa pendapatan tersebut masih berupa kontrak kerjasama yang pembayarannya belum sepenuhnya diterima. Dengan cara ini, perusahaan tetap menyampaikan informasi mengenai transaksi tersebut kepada publik, tetapi juga memberikan penjelasan yang jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi investor dan pihak lain yang menggunakan laporan keuangan. Setelah berbagai alternatif tindakan diidentifikasi, langkah berikutnya yaitu menganalisis konsekuensi dari setiap alternatif tindakan tersebut. Mulai dari alternatif pertama, yaitu tetap mengakui atau mencatat pendapatan. Konsekuensi dari keputusan ini adalah laporan keuangan jadi terlihat lebih baik karena perusahaan tampak memperoleh laba. Hal ini juga memungkinkan meningkatkan kepercayaan investor dalam jangka pendek dan juga membuat kinerja perusahaan terlihat positif di pasar. Namun, apabila dilihat dari sisi lain, tindakan ini juga dapat berisiko menimbulkan masalah jika ternyata pengakuan pendapatan tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian, apabila regulator atau auditor menemukan ketidaksesuaian, perusahaan juga dapat dikenakan sanksi. Selain itu, reputasi perusahaan juga dapat menurun karena dianggap tidak transparan dalam menyajikan informasi keuangan. Kemudian, alternatif kedua yaitu menunda pengakuan pendapatan hingga direalisasikan sesuai dengan standar akuntansi.
Konsekuensi dari alternatif ini adalah perusahaan mungkin akan tetap melaporkan kerugian pada tahun tersebut sehingga kinerja perusahaan terlihat kurang baik. Hal ini juga dapat menimbulkan reaksi negatif dari sebagian investor dalam jangka pendek, namun apabila dilihat dari jangka panjang, keputusan ini dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan karena laporan keuangan yang disajikan itu lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan juga sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Alternatif yang ketiga yakni mengungkapkan secara transparan. Konsekuensinya yakni dapat berpotensi menimbulkan tanda tanya atau keraguan dari investor dan juga dapat memunculkan persepsi ketidakpastian atas realisasi pendapatan serta dapat memicu persepsi negatif terhadap kinerja perusahaan. Namun dengan cara ini, pengguna laporan keuangan dapat memahami situasi secara lebih lengkap, sehingga pilihan ini juga dapat membantu menjaga transparansi perusahaan dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman bagi investor dan juga pemangku kepentingan lainnya. Kami memilih menunda pengakuan pendapatan dan tetap mengungkapkannya secara transparan. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Transparansi juga penting agar investor tidak menerima informasi yang menyesatkan dan kepercayaan terhadap perusahaan tetap terjaga. Demikian penyampaian analisis 6 langkah dilema etis mengenai skandal Garuda Indonesia tahun 2018 dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila terdapat kekurangan, kami memohon maaf dan terima kasih.